Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam Islam, jenis tanaman hias berduri termasuk jenis tanaman yang memiliki sifat mudarat. Berdekatan dengan segala sesuatu yang memiliki sifat mudarat, maka bisa mengakibatkan kesialan dalam hidup. Tanaman yang memiliki daun runcing dan tajam, termasuk tanaman yang memiliki sifat mudarat dalam Islam. Jenis tanaman seperti ini, sebaiknya tidak untuk dijadikan tanaman hias di depan rumah. Selain dalam Islam, di dalam Primbon Jawa, dan dalam ilmu Feng Shui, juga sama. Dalam Primbon Jawa, dalam ilmu Feng Shui, dan juga karena sebab alasan ilmiah, ada jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah. Berikut 10 jenis pohon tanaman yang sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Jenis tanaman yang sebaiknya tidak ditanam di depan rumah yang pertama, yaitu tanaman cabai. Tanaman cabai mengandung kapsaicin. Kandungan kapsaicin inilah yang membuat buah cabai memiliki rasa pedas. Menurut penelitian, orang yang menyukai makanan pedas, menyukai sambal, dan masakan yang pedas lainnya. Memakannya 5 kali dalam 1 minggu, maka bisa membuat umur lebih panjang. Selain memiliki manfaat, membuat orang yang sering memakannya bisa berumur panjang. Ternyata, tanaman cabai juga memiliki dampak yang tidak baik pada tubuh manusia. Buah dari tanaman cabai, ketika dimasak dan saat terjemur di bawah terik sinar matahari, maka akan menguap. Akan menguap seperti ini, dan uapnya ini mengandung kapsaicin. Uap udara yang mengandung kapsaicin dari buah cabai ketika dimasak dan ketika terjemur di bawah sinar matahari inilah yang bisa berdampak tidak baik pada orang yang menghirupnya. Dampak menghirup uap cabai ketika dimasak, ini hampir dialami oleh semua orang, yaitu bersin dan batuk. Karena itulah, dapur di dalam rumah yang tidak memiliki ventilasi udara, dan setiap hari memasak masakan yang menggunakan cabai. Maka anggota keluarga penghuni rumah bisa terkena gangguan kesehatan pada paru-paru. Sedangkan dampak dari seseorang yang setiap hari menghirup uap dari pohon cabai yang sedang terjemur terik sinar matahari seperti ini. Apabila uap dari cabai yang sedang terjemur ini dihirup setiap hari, maka bisa menimbulkan rasa gelisah dan membuat seseorang menjadi mudah marah. Itulah alasan ilmiahnya bahwa setiap hari, siang dan malam berada di dekat pohon cabai tidak baik untuk tubuh manusia. Alasan ilmiah, menanam pohon cabai di depan rumah bisa membuat anggota keluarga penghuni rumah mudah bertengkar dan mudah marah. Selain itu, menanam tanaman cabai di depan rumah juga membuat penghuni rumah akan sering terkena biang keringat. Jenis tanaman yang kedua, yaitu belimbing wuluh. Dalam Primbon Jawa, belimbing wuluh termasuk jenis tanaman yang dianggap tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Tanaman ini sebaiknya ditanam di kebun, ditanam di ladang. Jika tidak memiliki kebun, jika tidak memiliki ladang, sebaiknya pilih saja tanaman yang lain untuk ditanam di depan rumah. Di dalam Primbon Jawa, memang tidak disebutkan akibatnya apabila seseorang menanam pohon belimbing wuluh ini di depan rumahnya. Tapi banyak yang mengatakan dan sudah menjadi ciri, bahwa orang yang menanam belimbing wuluh di depan rumahnya, anggota keluarganya akan sering tertimpa masalah berat dalam hidupnya, dan sering sakit yang tidak jelas sebabnya. Jenis tanaman yang ketiga, yaitu pohon telaga sari. Setiap yang Tuhan ciptakan, pasti memiliki manfaat dan keunggulan. Manfaat dan keunggulan yang bisa dilihat oleh manusia, maupun yang tersembunyi. Dalam Primbon Jawa, pohon telaga sari melambangkan inti dari kebersihan hati. Ketika hati seseorang bersih,
maka rezeki akan mengalir dengan lancar kepadanya. Bagi sebagian masyarakat di Jawa, menanam pohon tanaman telaga sari di depan rumah dianggap akan membawa rezeki melimpah untuk keluarga penanamnya. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa kayu dari pohon telaga sari disukai oleh Ratu Penjaga Laut Selatan. Kayu telaga sari dipergunakan sebagai salah satu media berkomunikasi dengan penjaga Laut Selatan untuk minta kekayaan. Sering diceritakan bahwa orang yang meminta bantuan kepada Ratu Penguasa Laut Selatan bersekutu minta kekayaan kepadanya, maka sebagai gantinya, dirinya dan 7 keturunannya akan berumur tidak panjang, akan meninggal di usia muda. Jenis tanaman yang keempat, yaitu pohon beringin. Di beberapa daerah, pohon beringin dianggap sebagai pohon sakral, pohon yang memiliki hubungan dengan alam dunia manusia dan alam dunia yang tidak terlihat. Pohon beringin juga sudah menjadi bagian dalam budaya masyarakat. Misalnya, pohon beringin ditanam di alun-alun kota yang memiliki filosofi pengayoman, melambangkan bersatunya rakyat dengan pemimpinnya. Akar gantung dari pohon beringin yang menjuntai ke permukaan tanah, melambangkan bahwa manusia harus selalu mengingat asal-usulnya, bahwa manusia diciptakan Tuhan dari tanah. Pohon beringin termasuk dalam kategori pohon besar yang berdaun lebat, memiliki banyak ranting. Di siang hari, orang berada di sekitarnya akan merasa nyaman. Tapi di kegelapan malam, penampakan pohon beringin yang besar terasa mencekam. Banyak yang mengatakan bahwa pohon beringin merupakan tempat yang nyaman bagi arwah manusia yang belum tenang di alamnya. Karena itulah, seseorang yang berada di bawah pohon beringin pada saat malam hari, maka akan melihat, akan ditemui oleh makhluk berwujud aneh yang berasal dari alam kegelapan. Jenis tanaman yang kelima, yaitu bunga sedap malam. Bunga sedap malam, jenis bunga yang selalu mekar hanya tiap malam hari, dan aroma wangi bunganya juga hanya tercium di malam hari. Bunga sedap malam dijuluki sebagai bunga arwah gentayangan. Ada juga yang menyebutnya sebagai bunga setan, bunga yang aromanya dapat mengundang para makhluk dari alam lain. Jenis tanaman yang keenam, yaitu pohon nangka. Dalam primbon Jawa, pohon nangka tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Sebab pohon nangka dipercaya sebagai pohon yang disukai makhluk sebangsa jin, yang sering menampakkan diri berwujud wanita. Selain sering menjadi tempat singgah makhluk berwujud wanita, pohon nangka yang sudah besar pohonnya dan sudah rindang daunnya akan membuat aura rumah menjadi suram. Jenis tanaman yang ketujuh, yaitu pohon maja. Seperti inilah penampakan dari pohon maja. Pohon maja bisa berbuah, ukuran buahnya sebesar bola voli, bahkan bisa lebih besar lagi. Banyak yang percaya bahwa pohon maja termasuk jenis pohon pembawa sial apabila ditanam di depan rumah dan juga apabila ditanam di depan tempat usaha. Jika pohon maja ditanam di depan warung atau ditanam di depan tempat usaha, maka dipercaya dalam waktu yang tidak lama, tempat usaha penanamnya akan mengalami kebangkrutan. Jenis pohon tanaman yang kedelapan, yaitu pohon ketapang. Banyak yang mengaku melihat makhluk halus berwujud wanita setiap lewat di bawah pohon ketapang. Ada juga yang mengatakan bahwa pohon ketapang memang disukai oleh makhluk yang bernama kuntilanak. Untuk yang belum tahu pohon ketapang, seperti inilah penampakan dari pohon ketapang. Pohon yang memiliki cabang ranting bertingkat-tingkat. Apabila pada saat bulan purnama berada di bawah pohon ketapang, lalu melihat ke bagian atas, maka akan sangat terasa ada aura yang tidak biasa pada pohon ini.
Jika tidak ingin sering melihat penampakan jin yang menjelma seorang wanita, maka sebaiknya pohon ketapang tidak ditanam di depan rumah. Jenis pohon tanaman yang kesembilan, yaitu pohon bambu petung. Untuk yang menyukai pohon bambu dan dijadikan tanaman hias, sebaiknya jangan sampai salah memilih jenis bambu, sebab ada jenis bambu yang bisa digunakan untuk menangkal makhluk halus. Dan juga ada jenis bambu yang justru bisa mengundang datangnya makhluk halus. Jenis bambu yang sering menjadi tempat singgah makhluk halus adalah bambu petung. Bambu petung juga termasuk jenis pohon yang dipercaya sebagai jenis pohon yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Sebab menurut ceritanya, orang yang menanam pohon bambu petung di depan rumahnya, maka keluarganya akan sering sakit yang tidak wajar. Jenis pohon tanaman yang ke-10, yaitu pohon asam. Pohon asam dianggap sebagai pohon yang tidak baik apabila pohon ini ditanam di depan rumah. Karena jika pohon asam ini ditanam di depan rumah, dan apabila batang pohonnya sudah besar, maka suasana rumah dan suasana halaman rumah menjadi tidak nyaman. Salah satu penghuni rumah akan ada yang sering melihat arwah gentayangan. Salah satu penghuni rumah akan sering diganggu makhluk halus. Jika ingin menanam pohon asam, sebaiknya tanam saja di belakang rumah, atau tanam di dalam pot, supaya batang pohonnya tidak besar. Sebab hanya pohon asam dengan batangnya yang sudah besar, yang sering ditempati oleh arwah penasaran. Itulah jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, dan juga jenis tanaman yang dipercaya dapat mengundang rezeki, dapat mengundang keberuntungan.